Bayangin kamu harus tanda tangan puluhan dokumen dalam sehari. Ribet ya workers? Harus cetak, tanda tangan, scan lagi, kirim, belum kalau dokumennya hilang atau dipalsukan. Nah, sekarang bayangin kalau semuanya bisa selesai dalam hitungan detik. Langsung dari laptop atau ponsel kamu. Inilah kekuatan dari tanda tangan digital. Tapi sebenarnya seberapa aman sih teknologi ini? Terus bisa dipercaya atau justru beresiko? Jadi gini, tanda tangan digital atau digital signature bukan cuma versi digital dari tanda tangan konvensional. Terus, ini juga bukan sekedar ketikan nama di bawah dokumen Word ya workers. Tapi, ini adalah sebuah sistem elektronik yang bisa memverifikasi keaslian dan integritas dari sebuah dokumen digital. Sederhananya, ini cara biar orang bisa tahu, dokumen ini beneran dari kamu loh, dan belum diutak-atik orang lain setelah kamu tanda tangan. Terus, cara kerja dari digital signature itu seperti apa sih? Nah, digital signature pakai sistem kriptografi 2 kunci. 1 kunci pribadi atau private key, dan 1 kunci publik atau public key. Yang tanda tangan akan mengenkripsi dokumen pakai kunci pribadinya. Nah, yang menerima akan pakai kunci publik buat buka dan verifikasi. Selama kunci pribadinya aman, maka dokumennya aman juga. Tapi begitu kuncinya bocor, wah bisa kacau nih workers. Karena siapapun yang pegang bisa pura-pura jadi kamu. Menggunakan digital signature bisa memberikan kita berbagai keuntungan nih workers, seperti lebih aman. Digital signature itu susah banget dipalsukan karena pakai sistem enkripsi yang canggih. Jadi penjahat digital nggak bisa asal jiplak. Terus, digital signature ini juga efisien banget. Tanda tangan bisa dilakukan dari mana aja dan kapan aja. Nggak perlu cetak-cetak, kirim-kiriman dokumen fisik, atau ngantri di kantor. Hemat waktu dan biaya. Selanjutnya, legalitasnya diakui. Di Indonesia, tanda tangan digital sudah sah secara hukum loh. Nanti kita bahas detailnya di bagian tersendiri ya workers. Lalu, jadi penanda waktu. Kapan dokumen itu ditandatangani bisa dilacak dengan akurat. Ini penting banget buat hal-hal legal seperti transaksi investasi atau dokumen hukum. Gak hanya itu, digital signature juga diterima secara global. Mau kirim dokumen ke luar negeri? Aman. Digital signature udah jadi standar internasional dan diakui di banyak negara. Tapi, apakah tanda tangan digital bisa dipertanggungjawabkan secara legal? Jawabannya bisa banget. Di Indonesia, legalitas tanda tangan digital diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, yang kemudian diperbarui lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, supaya sah secara hukum, tanda tangan digital harus memenuhi beberapa syarat nih workers, yaitu data pembuat tanda tangan cuma boleh diketahui oleh si pemilik. Lalu, proses penandatanganan harus sepenuhnya di bawah kendali penanda tangan. Setiap perubahan setelah dokumen ditandatangani harus bisa dideteksi. Kemudian, harus ada cara buat mengidentifikasi siapa penanda tangan. Dan harus ada bukti bahwa orang tersebut memang menyetujui isi dokumen. Bukan cuma itu workers, legalitasnya juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Intinya, selama kamu pakai layanan tanda tangan digital yang tersertifikasi,
dan prosesnya sesuai dengan regulasi, dokumen kamu sah dan bisa dipakai dalam ranah hukum. Tapi sayangnya, digital signature ini juga ada resikonya workers. Namanya juga teknologi ya, tetap ada celah yang harus diwaspadai. Nah, kira-kira apa aja sih resikonya? Resiko pertama adalah pencurian identitas. Kalau kunci pribadi bocor, orang lain bisa nyamar jadi kamu, dan tanda tangan dokumen yang nggak kamu setujui. Lalu ada malware. Apabila ada malware yang disusupkan ke dokumen digitalmu, ketika dokumen itu dibuka, perangkat kamu malah kena serangan cyber. Selanjutnya, dokumen diubah diam-diam. Kadang setelah dokumen ditandatangani, ada pihak yang nekat ngubah isinya. Solusinya adalah simpan salinan asli buat bukti ya workers. Selain itu, juga ada resiko hukum. Ada kasus nyata seperti di Australia pada tahun 2016, di mana tanda tangan digital nggak bisa dipakai buat menuntut secara hukum karena masalah teknis dalam prosesnya. Nah, yang terakhir, kerentanan algoritma. Algoritma enkripsi lama bisa jadi lemah seiring berjalannya waktu. Makanya penting banget buat terus update sistem keamanan ya workers. Tapi tenang workers, adanya resiko-resiko tadi bukan berarti kita nggak boleh pakai tanda tangan digital. Tapi ya harus cerdas dan hati-hati. Nih, catat cara menghindarinya. Yang pertama, gunakan layanan terpercaya seperti DocuSign atau Adobe Sign. Selanjutnya, aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA supaya akses makin aman. Jangan lupa juga simpan dokumen di server yang aman. Jangan cuma asal di laptop pribadi. Lalu, rutin cek legalitas penyedia layanan tanda tangan digital yang kamu pakai. Tanda tangan digital udah bukan sekedar tren, tapi kebutuhan. Mulai dari bisnis, hukum, sampai urusan pribadi. Semuanya makin praktis dengan teknologi ini. Tapi jangan cuma ikut-ikutan ya workers, pahami juga cara kerjanya, keuntungannya, resikonya, dan dasar hukumnya. Karena di dunia digital, tanda tangan bukan cuma soal nama, tapi soal identitas, keaslian, dan kepercayaan. Kalau kamu mau tahu informasi seputar dunia kerja, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagram @workerspedia, dan cek juga website di workerspedia.id. Satset, langsung dapat kerja di Workerspedia.